Senter kepala ringan dan simple, nyaman dipakai. Cahayanya ada 3 warna, lampunya banyak. Ini dia nih, Luby LM1702. Yang mau tahu review lengkapnya, simak terus videonya. Ini dia nih, senternya. Boxnya seperti ini, Luby LM1702. Kita lihat spek tertulisnya terlebih dahulu ya. Jenis produk, senter kepala. Ini wattnya 20 watt plus 20 watt. Mungkin ini yang 20, ini 20 ya. Ini yang aksesoris ini nggak kehitung, ini untuk tambahan aja mungkin. Nah, terus baterainya 1200 mAh, lithium polymer, tahan hingga 10 jam. Ini voltasenya, pengisian 2,5 jam. Ukuran, nah seperti ini. Ini dapat bonus penjepit buat di topi, ada fitur sensor gerak, dan bobotnya sangat ringan, cuma 49 gram aja. Ini jadi ini fitur unggulannya, ini 3 ya. Terus di bagian depannya nih ada gambar senter kepalanya. Ini kecil nih sebenarnya ukurannya. Ini ada 20 watt, tahan 10 jam, baterai 1200 mAh, USB-C, ada SOS mode-nya. Ini yang cahaya putih. Ini cahayanya ada 3 ya, yaitu putih, terus ini yang kuning, terus ini merah. Nah, jadi seperti itu untuk boxnya ya. Udah seperti itu aja. Mari kita lihat isi boxnya ya. Nah, ini istimewanya lagi tuh dapat pouch ya. Nah, ini menarik nih, dapat pouch seperti ini. Jadi kalau misalnya nggak digunakan, itu bisa buat tempat TWS atau headset atau peralatan-peralatan kecil yang biasanya berantakan, biar nggak jadi berantakan ya. Ini bisa dipakai. Ini di dalamnya ada USB-C. Kita lihat USB-C-nya bagus atau tidak. Standaran ya. Oke lah, standaran. Terus ini penjepit topi, di topi ya, dipasang di sini nih, di lubang ini, diputar. Nah, ini nanti tinggal dimasukin ke topi nih, bisa dinaik turunkan. Nah, jadi seperti ini ya untuk penjepit topinya. Terus ada tali strap atau headband ya. Untuk kualitas headbandnya ini bagus ya. Kita lihat untuk kerapatan tenunannya, ini rapat nih. Kalau rapat itu bagus, dia nggak gampang molor. Ini untuk mengatur kerenggangan dan kekencangannya seperti ini. Ini karena ringan, jadi nggak ada tali yang ke atasnya ke sini ya. Karena ini memang senter kepala yang ringan. Nah, jadi isinya seperti itu ya. Ini untuk manual booknya simple aja sih, cuma gitu doang ya. Nah, mari kita review untuk bentuk senter kepalanya ini ya. Bagian depan ini yang lampu ini warna putih. Ini yang tipenya itu sebenarnya menyebar semuanya, tapi yang ini tipikalnya agak sorot. Yang ini lebar, warna kuning lebar, dan yang ini untuk fungsi darurat aja. Dan kedua ini nggak nyala ya, cuma buat sensor gerak aja. Nah, jadi seperti itu. Untuk bagian atas, ini tombol power untuk menyalakan mode biasa. Mode pertama putih dan kuning nyala bersamaan. Mode kedua cuma warna putih aja. Mode ketiga cuma kuning aja. Mode keempat nyala merah. Mode kelima nyala merah kedip seperti ini. Nah, mati. Untuk strobonya klik 2 kali. Nah, itu akan strobo nyala semua. Nyala putih dan kuning kedip-kedip seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu untuk mode-modenya. Kita review bagian belakangnya. Di sini ada indikator baterai. Kalau dinyalakan, dia akan menyala.
tapi biasanya dia akan mati. Coba nanti lihat ya mati apa enggak. Nah, bagian plastiknya bentuknya seperti ini ya, tuh kan mati ya. Jadi kalau mati seperti ini itu jadi agak sulit menurut saya mau memantau baterainya itu sudah berapa gitu ya. Kalau mau memantau ya langsung dari LED-nya, padahal ini sudah ada indikator baterainya tapi mati. Mungkin untuk hemat baterai ya, kalau ditekan ya mati, nggak harus melalui semua modenya untuk mematikannya. Nah, jadi seperti ini. Terus di sini ada USB-C ya. USB-C-nya tuh nyelip di sini. Ini yang agak nyebelin menurut saya. Karena kalau buat ngecas itu ini sudah ada ininya juga, tutupnya. Kalau buat ngecas itu tabrakan. Ini kalau buat ngecas tuh agak ribet ya, harus dipas-pasin gini. Karena mentok gini, mentok dengan engsel naik turun ya. Ini harus hati-hati juga biar enggak tabrakan. Nah, jadi mentok gini. Ini salah satu kelemahannya nih. Jadi mungkin ini pasangannya harus yang USB-nya yang agak pendek ya ininya ya, kepala ininya. Nah, jadi seperti itu untuk bentuk dari fisiknya. Terus di dalam ada tulisannya, spek singkatnya ya. Nah, untuk review sensor geraknya apakah ini bagus apa tidak, ini sudah saya tes ya. Untuk kesensitifannya itu bagus, responsif di sekitar ya 5 sentian lah, di sekitar sini itu dia akan respon. Jadi nggak terlalu jauh ya, bagus malah kalau nggak terlalu jauh. Kalau misalnya terlalu jauh, kalau misal kena tembok seperti ini, kalau terlalu jauh itu misal lagi servis di kolong mobil tuh bisa mati sendiri. Tapi ini tidak ya, ini harus lebih dekat sekitar 5 sentian baru dia akan respon. Dan alangkah baiknya kalau servis di kolong mobil itu dimatikan saja sensor geraknya ya, karena bisa mengganggu. Karena biasanya kan di kolong mobil itu sempit, karena bisa aktif dengan sendirinya kalau diaktifkan. Nah, seperti itu. Mari kita coba uji durasi nyalanya ya. Oke, check this out. Sebelum tes uji durasi nyalanya, saya akan memperlihatkan bagaimana penampakannya jika dipakai. Jika dipakai itu seperti ini ya. Cara pakainya simple karena talinya cuma ada satu bagian, tidak ada bagian yang ke atas. Dan ini dipakai juga sangat ringan, jadi buat dipakai berlama-lama itu nyaman ya. Oke, jadi seperti itu. Ini yang akan saya tes durasi nyalanya, yang lampu yang paling besar dulu ya, yang tipe sorot. Ini sudah menyala lampunya. Ini yang tipe paling besar, ini lampunya yang ukurannya paling besar. Akan saya mulai stopwatch-nya sekarang. Dan ini stopwatch-nya sudah mulai ya. Oke, kita tunggu sampai dia mati. Di waktu 8 jam 40 menit lampu yang paling besar ternyata sudah mati nih, nggak ada 10 jam. Jadi ya untuk yang paling besar. Oke, ini akan saya cas dulu untuk menguji lampu yang warna kuning. 2 jam 18 menit ini penchargerannya sudah penuh sesuai dengan yang ada di dashboard. 2 jaman sudah penuh. Ini lumayan cepat untuk penchargerannya. Sekarang akan saya uji durasi nyalanya yang lampu warna kuning ini ya. Oke, ini akan saya nyalakan terlebih dahulu lampunya. Ini sudah menyala ya lampunya. Dan akan saya nyalakan juga stopwatch-nya. Oke, ini sudah menyala semua, tinggal tunggu sampai dia mati. 12 jam 43 menit lampu warna kuningnya mati. Ini jadi lebih lama 4 jam di lampu yang warna kuning daripada yang warna putih. Yang warna putih itu cuma 8 jaman ya. Yang warna kuning ini bisa bertahan hingga 12 jam. Untuk yang warna merah ini nggak saya tes karena jarang dipakai. Jika kalian ingin mengetahui yang warna merah, tulis saja di komentar, nanti akan saya tes dan hasilnya akan saya tulis di deskripsi ya. Oke, ini cahayanya di malam hari ya teman-teman. Oke, akan saya nyalakan. Ini dia nyalanya. Ini yang putih dan kuning nyala bersamaan. Ini warna putih.
Ini warna kuning dan ini merah. Ini merah, ini masih merah ya. Yang merah emang nggak begitu kelihatan karena memang fungsinya untuk penyamaran militer ya, karena cahaya merah itu nggak begitu kelihatan dari jarak jauh. Dan ini menurut saya ini terang ya, terang banget nih. Dengan harga 70 ribuan ini bisa seterang ini. Tapi ini nggak ada fitur dimmernya ya, jadi nggak bisa diredupkan sampai benar-benar redup sampai mata kita itu nyaman. Kalau buat trekking ini sebenarnya masih terlalu terang, atau buat jalan kaki jauh itu ya, ketika mendaki itu ini masih tergolong masih terlalu terang. Nah ini seperti ini. Jadi kalau terlalu terang di mata itu sebenarnya bisa lebih cepat capek mata kita ya. Jadi ini memang belum ada dimmernya. Ini terang. Kalau buat servis ini cocok karena cahayanya terang. Nah jadi seperti ini untuk cahayanya di malam hari ya teman-teman. Sekarang saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari senter ini, yaitu kelebihan pertama, harganya murah, cuma 70 ribuan sudah dapat pouch dan ada aksesoris penjepit topi di dalamnya. Kelebihan kedua, build quality-nya bagus. Saya tidak menemukan cacat yang serius di casing di bentuk fisik dari senter ini ya. Bentuknya mulus dan desainnya juga bagus, mulus, tidak ada masalah di build quality-nya. Kelebihan keempat yaitu warna cahayanya banyak, ada putih, merah, dan kuning, itu menambah nilai plus dari senter ini ya. Serta sudah dilengkapi juga dengan sensor gerak. Baterainya juga awet, 1200 mAh, bisa bertahan 12 jam nonstop untuk cahaya kuning dan 8 jam untuk cahaya putih ya. Itu cukup awet untuk senter sekecil ini. Sekarang saya akan menyebutkan untuk poin-poin kekurangannya. Saya cuma menemukan 2 poin kekurangan di senter ini. Poin pertama yaitu tidak adanya fitur dimmer, padahal kalau ada fitur dimmernya itu bisa menghemat baterai, mungkin bisa sampai 24 jam, tapi karena nggak ada fitur dimmernya, jadi baterainya itu cuma bertahan 12 jam paling lama ya. Oke. Untuk kekurangan yang kedua yaitu posisi port USB-nya yang berada di belakang itu mentok dengan engsel yang buat naik turunnya, yaitu menyusahkan pada saat proses charging ya. Jadi itu aja untuk kekurangannya. Nah jadi senter ini masih sangat worth it untuk dibeli karena harganya juga murah dan cocok untuk servis di rumah ya, atau untuk melakukan pekerjaan. Ini lumayan lama, baterainya 12 jam nonstop. Harganya cuma 70 ribuan. Kalau mau bekas reviewnya juga ada linknya di deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.